apalagi hukuman mati. Jangan mimpi, nggak akan Ferdi Sambo dihukum hukuman mati, teman-teman ya. Karena kenapa? Kejaksaan Agung ini banyak oknum-oknum brengseknya juga di situ, teman-teman ya. Setelah terbongkar skenario Ferdi Sambo di awal, mulai dari tembak-menembak dan kemudian dugaan pelecehan seksual dan juga ancaman pembunuhan yang sudah dihentikan penyidikannya oleh Polri. Skenario mereka setelah terbongkar saat ini, saya mau tanya, ada nggak yang percaya kepada Ferdi Sambo dan istrinya? Sangat sulit masyarakat Indonesia percaya kepada Ferdi Sambo dan istrinya. Nah, kalau di awal saja Ferdi Sambo sudah bermain dengan rekan-rekannya untuk menutupi kasus ini, lalu kemudian pada penanganan kasus berikutnya, setelah P21 di tingkat kejaksaan dan kemudian masuk di pengadilan, apakah Ferdi Sambo tidak bermain lagi di sana? Mudah-mudahan tidak. Tetapi seorang pengacara membongkar. Pengacara ini menurut saya adalah pengacara yang berani bongkar kejahatan oknum-oknum pihak penegak hukum, yaitu Alvin Lim. Dia membongkar suatu rahasia kejaksaan. Ia mengatakan bahwa Ferdi Sambo bisa saja lolos dari hukuman mati. Bahkan dia prediksi bahwa hukuman Ferdi Sambo diringankan, ya, karena ada oknum-oknum jaksa yang berusaha bermain di sana. Nah, teman-teman sekalian, saya sih percaya dengan Alvin Lim ini, karena ya kita sudah sama-sama lihatlah ya bahwa setiap kasus-kasus yang kita lihat, ya, walaupun sama kasusnya, ya, tetapi kenapa hukumannya berbeda, ya kan? Nah, ini kemudian yang membuat kita bertanya-tanya, ya, teman-teman sekalian. Saya yakin bahwa semua masyarakat Indonesia tidak menginginkan keringanan hukuman bagi Ferdi Sambo. Kenapa? Karena Ferdi Sambo itu adalah seorang penegak hukum yang seharusnya memberikan teladan, ya, bagi setiap masyarakat Indonesia. Namun dia sendiri yang melakukan pelanggaran hukum itu sendiri, ya. Jadi menurut saya tidak perlu ada pertimbangan lagi, ya. Apa yang sudah dituangkan di dalam aturan, udah itu saja. Ya, kita berharap bahwa oknum jaksa jangan bermain-main, ya, jangan bermain-main dengan hukum. Karena Anda, walaupun saat ini Anda tidak terima hukuman, tetapi ingat bahwa Tuhan itu tidak tidur. Apabila Anda bermain, maka saya percaya bahwa Tuhan akan membalaskan setiap perbuatan yang tidak baik kepada setiap manusia yang berusaha untuk tidak adil. Tuhan menginginkan keadilan. Jadi, hukum yang sudah dibuat harus dijalankan seadil-adilnya. Jika pasal 340 yang sudah diterapkan kepada Ferdi Sambo adalah hukuman yang tepat, maka gak usah diubah-ubah, gak usah dirubah-rubah. Walaupun Ferdi Sambo berupaya keras untuk membuat suatu motif agar motif ini menjadi pertimbangan hakim agar hukumannya diringankan. Saya yakin ini skenario baru lagi yang mereka upayakan supaya terjadi keringanan hukuman di pengadilan. Itu adalah gaya mereka, bro. Ya, udah dari awal mereka buat skenario, dan siapa yang percaya lagi? No, gak ada. Jadi teman-teman sekalian, mari kita lihat
bagaimana penjelasan Alvin Lim dan ketegasan yang ia sampaikan. Kesewenangan aparat penegak hukum, ya. Jadi kita ini harus menyoroti banyak sekali kesewenangan aparat penegak hukum. Kalau sebelumnya kasus Ferdy Sambo membuka mata kita terhadap oknum-oknum polisi, teman-teman. Saya mau menyoroti hari ini tentang oknum kejaksaan, ya. Oknum kejaksaan, teman-teman. Kenapa ini sangat penting, ya? Jadi contoh begini, kalau kita lihat pertama kali kemarin Brigadir Joshua ya kan meninggal. Yang terjadi adalah di kepolisian mereka mau mencoba rekayasa, namun gagal, teman-teman. Karena apa? Karena kekuatan masyarakat mengawal di situ, ya. Nah, nanti setelah kasus ini P21, maka wewenang dari proses hukum itu beralih ke kejaksaan. Nah, ini yang patut untuk diawasi, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi teman-teman jangan lupa bahwa Ferdy Sambo ini punya jasa yang luar biasa terhadap Kejaksaan Agung, yaitu di mana waktu itu terjadi kebakaran gedung Kejagung, gedung Bundar kebakaran, dan Ferdy Sambo lah yang menyidik, teman-teman, ya, yang menyidik, dan tidak ada satupun oknum kejaksaan yang dijerat. Jadi yang dijerat tuh bemper-bemper, teman-teman. Kenapa saya bilang bemper-bemper? Ya, tukang-tukang, teman-teman, yang kena, ya. Dan itu kenanya pun sangat rendah, di bawah 1 tahun. Jadi teman-teman, coba nanti perhatikan kata-kata saya, teman-teman. Tidak akan ada kena hukuman mati itu si Ferdy Sambo. Jangankan hukuman mati, teman-teman, 20 tahun aja nggak akan, pasti di bawah situ. Ya, teman-teman, ya. Jadi kita lihat di situ, ya, buktikan. Feeling saya adalah Ferdy Sambo akan dituntut ringan oleh kejaksaan, teman-teman. Dan nanti di pengadilan negeri dia banding putusan ke pengadilan tinggi dan di kasasi mungkin akan turun, di mana ketika turun jaksa juga tidak akan banding atau tidak akan kasasi. Kita harus waspada akan oknum kejaksaan. Ini yang patut dicurigai. Kenapa oknum kejaksaan ini harus dicurigai, teman-teman, dan harus diawasi? Saya mau kasih lihat ke teman-teman, ya. Ini ada ciri-cirinya, teman-teman. Jadi minggu-minggu lalu ini ada 2 kejadian penting, teman-teman, yang dimana ada dugaan kesewenangan yang dilakukan oleh kejaksaan, teman-teman, ya, oleh oknum kejaksaan. Yang pertama adalah kejadian di ini, teman-teman. Saya bacakan, ada di berita 1, ya, di sini judulnya halangi penggeledahan, penasehat hukum PT Palma I jadi tersangka. Jadi teman-teman, advokat itu selalu mencoba membela masyarakat, tetapi dalam pembelaannya, ya kan, advokat itu selalu yang kekuatannya itu paling rendah dibanding 4 aparat penegak hukum. Jadi kejaksaan, kepolisian, sama kehakiman ini kekuasaan mereka lebih tinggi, teman-teman, ya. Jadi kepolisian apalagi dia super power, kejaksaan sama pengadilan. Kalau advokat tuh kekuasaannya di bawah, hampir nggak ada wewenang, teman-teman. Hampir tidak ada wewenang dan selalu dikriminalisasi, ya. Jadi ini, teman-teman, kalau teman-teman baca dan teman-teman lihat, jadi ada penasehat hukum PT Palma I berinisial DFS ditetapkan sebagai tersangka. Jadi dibilang merintangi penyidikan dalam kasus dugaan korupsi. Nah, teman-teman bisa lihat, ketika seorang advokat dibilang merintangi, menghalangi penyidikan, ancamannya 12 tahun loh, teman-teman. Tetapi apa yang terjadi ketika, sorry ya, misalnya oknum-oknum polisi menghalangi penyidikan, obstruction of justice, itu yang terjadi contoh ke-6 jenderal-jenderal Mabes yang membantu Ferdy Sambo. Jadi Brigjen Kurniawan di situ, ya, Hendra Kurniawan, Beni Ali dan lain-lain itu, teman-teman, itu dikenakan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Kalau lawyer itu kenanya bisa maksimal 12 tahun, teman-teman. Sedangkan kalau polisi itu belum ada hukumannya yang mengatur, undang-undangnya yang mengatur. Jadi kalau dikenakannya pun dikenakan sanksi etik, teman-teman, itu yang saya lihat, ya. Jadi ini sangat sangat
mengkhawatirkan, miris sekali. Paling juga dikenakan pidana ringan, yaitu pasal 212 atau 214 teman-teman ya. Itu ancamannya cuma kurang lebih 2 tahunan teman-teman. Jadi nggak ada artinya itu sama mereka, tidak menimbulkan efek jerah. Sedangkan advokat ketika merintangi penyidikan ancamannya 12 tahun. Ya seperti yang terjadi kepada Fredrik Yunadi, itu dituntut 12 tahun dan divonis 7 tahun 6 bulan teman-teman ya. Ini sangat miris ya. Jadi disinilah teman-teman, makanya nggak heran jarang sekali ada advokat vokal seperti saya. Kenapa? Karena ketika kita vokal melawan aparat penegak hukum, kita nggak ngomongin melawan institusi ya. Yang dilawan bukan institusinya teman-teman, tapi yang kita lawan adalah oknumnya nih yang kita lawan. Tapi mereka akan plesetin seolah-olah kita menghalangi penyidikan. Ini yang sering terjadi teman-teman. Jadi ketika kita melawan oknum, dibilang, wah ini lawyer melawan penyidikan, menghalangi penyidikan. Akhirnya apa teman-teman? Dikenakan pidana. Nah disinilah makanya nggak heran teman-teman, banyak lawyer-lawyer di Indonesia yang tidak berani bersuara. Ya, jadi lawyer yang berani bersuara ini cuma bisa dihitung pakai jari. Kenapa? Ya jujur aja ya teman-teman, saya bukan jelek-jelekin lawyer. Kenyataannya adalah lawyer-lawyer tersebut dia takut kalau terkena masalah, takut kalau kena pidana, takut kalau sampai diserang balik teman-teman ya. Saya tidak menyalahkan mereka karena itu apa? Itu adalah keputusan dan kebijakan mereka teman-teman. Cuma hasilnya adalah tidak banyak lawyer yang berani berjuang, berani vokal, berani merubah, dan berani melawan oknum. Akibatnya teman-teman, Indonesia banyak yang korup. Dan oknum-oknum kejaksaan banyak yang makin berani teman-teman untuk mengkriminalisasi advokat. Ya. Jadi saya sarankan kepada para advokat, ayo bersatu. Ya, para advokat, ayo bersatu. Beranilah bersuara, gabunglah dengan kami, ya kan? Kita gabung, kita bentuk Indonesia bersatu, teman-teman. Untuk apa? Untuk memperbaiki, kita benahi. Ya, jadi kita teriakan kalau ada oknum, kita teriakan di situ dan kita point out. Bukan tujuannya untuk menggulingkan pemerintah, bukan. Tetapi kita memberikan masukan positif kepada pemerintah agar pemerintah ini bisa bergerak dan melindungi masyarakatnya dan memperbaiki dan menindak oknum-oknum tersebut, teman-teman. Dan saya peringatkan teman-teman, bukan hanya di kepolisian, namun ini sudah masuk ke kejaksaan juga, teman-teman. Nanti lihat aja dalam kasus Ferdy Sambo, teman-teman, ya. Hukumannya, mark my word, tidak akan dihukum panjang, teman-teman. Ya, apalagi hukuman mati, jangan mimpi, nggak akan Ferdy Sambo dihukum hukuman mati, teman-teman, ya. Karena kenapa? Kejaksaan Agung ini banyak oknum-oknum brengseknya juga di situ, teman-teman, ya.